Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Eko Pamuji di channel Eko Pamuji. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab request nih, bagaimana cara membuat batas waktu ujian atau timer ujian ya. Jadi di sini teman-teman saya akan berikan dua cara karena banyak yang request. Jadi nanti teman-teman bisa cek mana kebutuhan yang kira-kira teman-teman perlukan. Apakah dengan menggunakan cara satu atau menggunakan cara dua. Silakan teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir. Nanti saya akan jelaskan juga kelebihan dan kelemahannya untuk masing-masing ini. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya pastinya. Pertama-tama kita harus buat soal Google Form dulu ya teman-teman, pasti itu ya. Nah, ini dia soalnya dalam bentuk Google Form. Ini soal saya buat. Saya punya dua soal aja nih teman-teman. Contoh saja kan. Kemudian di sini poinnya sudah saya skor 100. Jadi asumsi saya teman-teman udah bisa buat Google Form ya. Kalau teman-teman belum bisa membuat soal Google Form, teman-teman bisa lihat pada kolom deskripsi di bawah ini. Saya sertakan link untuk melihat contoh membuat soal Google Form. Nanti teman-teman bisa pilih. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah kita membuat soal Google Form, cara yang pertama kita menambahkan add-on di sini dengan cara klik titik tiga ini, kemudian kita pilih add-on di sini. Kita beri pengaya teman-teman. Ini kita gunakan namanya form limiter teman-teman ya. Form limiter ini untuk membatasi berakhirnya ujian. Jadi kita klik di sini teman-teman, atau teman kalau misalnya nggak ketemu, teman-teman bisa ketik aja di sini form limiter, nanti ketemu seperti ini. Oke, kita klik di sini, kemudian kita install saja. Install, lanjutkan install seperti biasa, seperti kita menginstal add-on biasa. Oke, di sini kita diarahkan masuk ke email saya. Saya pilih saja, saya gunakan email ini. Oke, kemudian saya pilih izinkan di sini. Kita tunggu prosesnya selesai. Oke, ini sudah jadi ya teman-teman ya. Ini form limit yang sudah kita buat. Nah, di sini kita pilih waktunya teman-teman. Buat atau kita bisa close dulu teman-teman. Kita kembali ke soal dulu. Ini soalnya. Kita bisa pilih di sini add-on. Kemudian kita pilih form limit. Nah, kita set waktunya. Jadi set limit ini adalah batas waktu terakhir mengerjakan soal. Misalnya kita buka besok ya teman-teman. Ini sekarang tanggal 13, berarti besok tanggal 14. Kita masukkan di sini date time, misalnya waktunya yang akan kita buat, maka kita pilih date time di sini. Date and time. Kita tentukan tanggalnya besok tanggal 14 jam 10 misalnya teman-teman. Kita akan kasih limit jam 10.00 AM. Kemudian kita set. Artinya nanti setelah jam 10 maka formulir ini tidak akan bisa dibuka. Nah, teman-teman bisa ketikkan di sini misalnya waktu ujian telah berakhir. Nah, jadi nanti ketika siswa login di atas jam 10 teman-teman, di sini siswa akan ada keterangannya waktu ujian telah berakhir. Jadi siswa tidak bisa mengerjakan link itu walaupun punya linknya, tapi tidak bisa mengakses karena waktunya sudah habis seperti itu teman-teman ya. Nah, ini mungkin cocok untuk kita yang ingin menerapkan disiplin kepada siswa jam 8 sampai jam 10 itu waktu ujian. Jadi setelah jam 10 siswa tidak bisa mengerjakan. Walaupun nanti masih bisa ujian susulan, tapi setidaknya kita bisa berikan bimbingan kepada siswa supaya ke depan datang lebih on time seperti itu ya. Nah, kalau sudah itu kemudian kita pilih save enable. Kita tunggu proses loadingnya sampai sukses. Nah, ini sudah tersimpan. Artinya nanti setelah jam 10 siswa tidak bisa lagi mengikuti ujian. Nanti akan ada keterangan waktu ujian telah berakhir. Silahkan hubungi guru bidang studi seperti itu. Nah, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Tapi teman-teman juga bisa misalnya kasih respon. Jadi batasan respon ini hanya bisa dikerjakan oleh 29 siswa pertama. Seperti itu juga bisa. Jadi setelah 29 tidak ada lagi siswa yang bisa merespon. Itu kita juga bisa teman-teman ya. Oke. Nah, inilah time limitnya. Kemudian bagaimana cara mengatur? Kita langsung aja kita kirim linknya seperti ini ya. Ini linknya kita salin. Kita masukkan di Google Classroom. Nah, kita buat contoh, saya buat topik di sini. Topiknya misalnya UTS, misalnya seperti itu. Kemudian saya masukkan ke tugas kuis di sini. Oke, saya buat judul namanya ujian UTS gitu aja ya.
Nah, penjelasan ini kita bisa buat keterangan. Ini blank quiznya saya silang aja, saya ganti link baru. Ini dia linknya. Oke, tambahkan link. Kemudian di sini saya buat keterangan kerjakan. Nah, misalnya kita buat keterangan di sini, kerjakan soal di bawah ini. Ini linknya soal matematika. Nah, kemudian di sini kita bisa set di sini, teman-teman. Klik di sini, jadwalkan. Kita jadwalkan jam 8 besok, 14 September jam 8. Jadi jam 8 ini bisa dibuka dan nanti berakhir tadi jam 10. Jadi 2 jam. Seperti itu ya. Kemudian kita pilih jadwalkan. Oke. Nah, selesai. Kemudian kita buat sini. Kalau mau kita buat tenggat juga boleh, kita klik di sini, edit. Misalnya kita buat batas waktu ini jam 10, bisa juga tanggal 14 jam 10. Kemudian kita jadwalkan ulang. Nah, jadi form ini akan dibuka nanti jam 8, besok pagi jam 8 dan berakhir jam 10. Walaupun nanti setelah jam 10 siswa tetap bisa buka link ini, bisa ngeklik link ini, tapi dia tidak bisa mengikuti ujian. Kenapa? Karena sudah kita limit jam 10 berakhir, seperti itu. Ini cara pertama, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya kita setting waktunya ini muncul jam 8 dan berakhir dengan menggunakan form limit tadi jam 10, seperti itu. Kelebihan dari cara ini, yang ini akan muncul jam 8 dan ditutup jam 10. Jadi setelah jam 10 siswa tidak bisa lagi membuka formulir ini, seperti itu. Tapi kelemahannya mungkin kalau kita punya siswa yang satu HP untuk berdua, misalnya dengan adiknya ikut ujian juga di hari yang sama, adiknya ujian 2 jam misalnya jam 8 juga, nah siswa ini tidak bisa mengerjakan, seperti itu. Itu kelemahannya dari kalau kita setting form limit seperti ini, teman-teman. Nah, kita pakai cara yang kedua. Cara yang kedua kita bisa, ini contoh ya teman-teman ya, saya hapus dulu ini time limitnya, form time limit. Jadi saya set limit, saya disable, saya matikan, artinya ini tidak ada limit lagi berarti ya setelah saya disable. Kemudian cara yang kedua, saya pilih add-on di sini, saya tambahkan add-on di sini. Nah, di sini saya pakai ini teman-teman, form time ini ya, timer your Google Form di sini ya. Saya pakai timer, saya klik di sini. Nah, ini akan menghitung mundur, teman-teman. Jadi kita pilih install aja, lanjutkan dulu. Kita coba nanti ya setelah berhasil kita pasang. Oke, di sini saya login seperti tadi, saya gunakan email saya. Kemudian saya izinkan. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Berikutnya selesai. Oke, kita sudah berhasil menginstal namanya Quillgo atau form timer ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan eh, countdown atau hitung mundur gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian saya pilih di sini. Nah, untuk mengaktifkannya saya pilih di sini, kemudian saya pilih timiv.me ini ya, seperti ini. Klik, kemudian saya pilih konfigurasikan. Oke. Kita tunggu di sini, kita enable saja. Nah, setelah seperti ini kemudian kita masuk ke websitenya timiv. Jadi kita langsung ketikkan timiv.me seperti ini. Enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini kita sudah masuk ke timiv, kemudian kita masuk dengan menggunakan akun Google. Jadi kita sign in with Google di sini. Oke, di sini email saya yang saya gunakan. Oke, seperti ini teman-teman. Ini sebelumnya saya sudah mencoba-coba, saya hapus aja ini teman-teman ya. Saya hapus dulu semua biar lebih enak kita hanya satu, belum ada sama sekali ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini soal penilaian akhir semester. Kita masuk ke soal matematika nih teman-teman ya. Soal matematika tadi kan yang akan kita coba ya. Kemudian kita pilih create test di sini, create test. Nah, di sini kita bisa masukkan nama siswa atau email siswa di sini ya. Nah, untuk memasukkan alamat email siswa kita bisa buka Classroom. Di Classroom misalnya kita lihat salah satu tugas, klik di sini.
Kemudian kita lihat pertanyaan di sini teman-teman. Kemudian di sebelah kanan ada download ya di sini. Salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Nah, setelah kita menyalin semua nilai di classroom, di kelas ini misalnya di kelas tutorial tadi ya, maka nanti akan muncul alamat email siswa. Nah, seperti ini. Ini alamat email siswa. Saya ambil saja teman-teman. Ini ada 1, 2, 3. Nah, ini saya ambil saja sini alamat email siswa. Jadi kalau siswa kita 29, maka nanti akan ada 29 email di sini. Kita copy saja. Copy, salin ya, salin. Kemudian kita masukkan di sini teman-teman. Kita tempel. Oke, sudah masuk semua email. Jadi kalau ada 29 siswa atau 30 siswa, semua email udah ada di sini. Kemudian kita beri batas waktunya berapa? Misalnya 2 menit saja lah ya, karena kita mau uji coba nih 2 menit saja. 2 menit untuk 2 soal. Kemudian di sini kita pilih auto close form ketika over. Nah, jadi tujuannya auto close ini nanti setelah waktu lebih dari 2 menit, maka nanti otomatis formnya akan tertutup sendiri. Nah, kemudian hide timer ini tidak usah kita sembunyikan karena tujuannya supaya siswa tahu durasi waktunya masih berapa menit lagi, seperti itu ya. Kita biarkan saja. Ini kita juga bisa allow view quiz score. Jadi biarkan melihat skornya setelah mereka mengirim. Ini kita bisa biarkan atau kita kosongkan juga tidak apa-apa. Nah, kalau ini opsional, teman-teman bisa pilih boleh dilihat skornya atau tidak. Itu terserah. Ini sekarang saya tidak ingin melihat skor saja ya. Langsung saya create. Oke. Nah, di sini kan ada 3 alamat email. Jadi dari siswa tadi 1, 2, 3 ini setiap siswa punya link masing-masing. Jadi ini linknya untuk si Keswari, ini untuk Eko Pamuji, dan ini untuk E Pamuji. Jadi ketiga siswa ini punya link. Jadi kalau kita punya siswanya 29, maka semua 29 siswa ini akan ada linknya masing-masing. Ya, seperti itu. Jadi langsung kita bisa pilih send test di sini. Send test. Kita akan kirim ke siapa email ini, langsung misalnya ke semuanya. Kita select all, maka semua siswa nanti akan mendapatkan email dari kita untuk mengerjakan soal. Langsung saja kita next saja teman-teman ya. Kita next. Oke, di sini contoh soal matematika, pesannya apa di dalam email kita itu, misalnya pesannya berikut ini adalah soal UTS matematika misalnya. Nah, teman-teman bisa berkreasi sendiri ya. Ini contoh aja. Matematika seperti itu. Kemudian kita pilih next saja di sini. Maka nanti akan terkirim ke semua siswa yang sudah kita buatkan ini. Kemudian kita pilih send test di sini teman-teman. Oke, jadi nanti setiap siswa akan mendapatkan email yang berisi linknya masing-masing. Kita langsung close aja teman-teman. Saya akan coba cek email yang ini ya teman-teman ya. Ini saja. Nah, ini sekarang saya login ke email siswa. Jadi siswa nanti akan menerima email seperti ini. Ya, ini soal matematika, klik di sini. Kemudian nanti di sini ada berikut adalah soal matematika. Nah, siswa tinggal pilih open di sini. Oke. Nah, di sini ada keterangan untuk Eko Pamuji ya. Waktunya 2 menit ya. Soal matematika untuk Eko Pamuji waktunya 2 menit. Dihitung setelah memilih open form. Jadi setiap siswa nanti akan klik di sini. Nah, durasi waktunya akan otomatis seperti ini ya, berjalan. Waktunya masih 1 menit. Saya coba ya. Di sini misalnya Eko. Nama kelas 10 misalnya ya. 10 AKL. Saya pilih berikutnya. Saya kerjakan 4 tambah 3 sama dengan 7. Ini saya biarkan saja dulu ya. Sampai durasi waktunya habis. Ini saya skip dulu teman-teman. Nah, ini waktu tinggal 55 detik, 53 detik lagi ya. Ini saya biarkan saja, saya tidak submit ya. Nah, ini nanti ID yang untuk siswa, kalau siswa mau mengirim ini suruh biarkan saja, tidak usah ditaati, biarkan saja, nanti langsung pilih kirim seperti itu. Karena ini penanda ID siswa, jadi kita biarkan saja.
Kita tunggu, kita kosongkan satu jawaban, kita lihat responnya seperti apa. Apakah otomatis terkirim, tertutup sendiri, atau seperti apa? Kita buktikan. Oke, di sini ada tulisannya, sorry jawabanmu tidak terekam. Jadi setelah waktu habis ternyata kita tidak memilih tombol kirim dan akhirnya jawaban kita tidak terekam. Sehingga di Google Form guru siswa tadi tidak mengerjakan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke email yang kedua. Jadi email yang kedua ini siswa yang lain ya, kita coba saja klik di sini. Siswa yang pertama tadi sudah selesai mengerjakan, siswa yang kedua ternyata baru mau mengerjakan. Kita klik di sini. Nah, ini link soalnya, kerjakan soal matematika. Kita pilih open di sini. Oke. Nah, di sini untuk Keswari, ya emailnya ini waktunya 2 menit saja. Ketika memilih open, maka waktu akan dihitung mundur. Klik di sini. Nah, Keswari juga mulai dari 2 menit. Ya, jadi intinya kalau dengan menggunakan TeamView ini, setiap siswa mempunyai waktu yang sama dengan siswa yang lain. Jadi setiap siswa punya waktu 2 menit ya, 2 menit. Dihitung mulai ketika siswa ini memilih membuka formulir ini. Nah, jadi begitulah teman-teman perbedaan menggunakan form limit dengan menggunakan TeamView. Nah, silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman lebih suka dengan menggunakan form limit untuk melatih disiplin siswa supaya datangnya on time ya, jadi kita bisa pilih form limit. Tapi kalau teman-teman memberikan toleransi kepada siswa mengerjakan, yang penting dia mengerjakan dalam waktu yang sama 2 menit atau hitung mundur, teman-teman bisa pilih TeamView. Jadi intinya silahkan kepada teman-teman, silahkan mana yang menurut teman-teman cocok untuk digunakan. Demikian teman-teman jawaban saya atas pertanyaan teman-teman bagaimana cara membuat batas waktu di Google Form. Demikian, saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.